sama-sama kita muliakan di pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, keluarga besar serta guru-guru kita semua dan santri bahagia yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat berkumpul. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala berupa banyaknya limpahan pahala. Amin ya Allah rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikianlah sepintas dari ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan dari puasa itu ialah untuk menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tujuan pertama dari puasa ialah supaya menjadikan hamba Allah sebagai orang yang bertakwa. Mengapa? Karena orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali keutamaan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satunya tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan dalam berbagai macam permasalahan, akan mendatangkan rizki bagi orang-orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib. Itu salah satu dari tujuan berpuasa, yaitu supaya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian tujuan kedua dari saum, dari siam Ramadan ini, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan dari puasa ini yaitu untuk menghambakan, untuk mengabidkan, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya, karena kita adalah makhluk yang diciptakan. Sepantasnya untuk merendah, untuk menunduk, untuk ruku, untuk sujud kepada Allah, selain kepada darinya dilarang. Itu tujuan kedua, yaitu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam puasa ini terdapat berbagai macam hikmah, berbagai macam hikmah yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu puasa di bulan suci Ramadan ini yaitu sebagai penghalang dari api neraka. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa ini yaitu sebagai perisai, tameng, sebagai penghalang dari api neraka. Kemudian hikmah dari puasa ini yaitu jalan menuju surganya Allah. Telah diketahui bahwasanya di dalam surga itu terdapat satu pintu bagi orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi pintu apa? Pintu surga ar-rayyan, yaitu bagi orang yang berpuasa. Kemudian memberikan syafaat bagi pelakunya, bagi orang-orang yang berpuasa akan disyafaati oleh puasa tersebut, bahkan oleh Al-Quran. Dengan demikian Ramadan ini identik dengan Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan ini identik dengan Al-Qur'an karena sudah dinas di dalam Al-Qur'an sendiri. Sudah bersandi. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya dari puasa ini, dari Al-Quran ini, kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji, mengamalkan Al-Quran ini akan menjadi syafaat ketika kita di yaumil qiyamah. Itu nomor berapa? Nomor ketiga. Nomor keempat, sebagai tebusan dan ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Telah diketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Namun ada yang harus digarisbawahi bahwasanya orang yang berpuasa dengan kesungguhan, dengan rasa ikhlas, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari puasa, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian kita melaksanakan sholat Jumat dari minggu pertama ke minggu yang lainnya, as-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, kemudian Jumat kita melaksanakan salat Jumat berjamaah dari minggu pertama ke minggu kedua, kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan dari tahun pertama, tahun selanjutnya, dari hari pertama ke hari berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan melebur dosa-dosa yang telah berlalu, idza jitanabal kaba'ir, apabila kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Yang kelima, yaitu jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini, puasa ini sebagai sabab kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa. Seorang bunga ketika buka puasa, bunga kasih dak komo aya es nya, aya londe, aya jursu, aya kolak, aya es campur, aya roti bakar, pokoknya mah aya sagala. Itu merupakan kebahagiaan yang nyata. Apalagi inna farhatun 'inda liqa'i rabbih, ini yang hakikatnya ketika orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan keimanan yang kuat, maka farhatun 'inda liqa'i rabbih akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, tak terhingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu. Mungkin ada 5, ini secara minimal ya, ada 5 dari hikmah atau keutamaan berpuasa khusus di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya juga berlaku hikmah ini. Kemudian ada 2 tadi tujuan minimal kita berpuasa, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa dan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun ka kersana Ustadz Ahmad Abdul Aziz SPD anu parantos nyampaikeun kuliah 7 menitna mugia manfaat kanggo urang sadaya oge tiasa diamalkeun ku urang sadaya. Untuk selanjutnya mungkin masih nanti dari mahasiswa kulturnya terakhir besok hari Rabu dari pihak pengurus mahasiswa. Jadi di emutan deui tabung 5 sadayana tos kedah aya di asrama, tos kedah kembal di asrama. Tong aya nu kawananya sesarangan ke supaya tiasa ningal kumaha cara penyampaian sareng kumaha ya oge ya supaya lestari asalah sadayana nya nitip ka tiap-tiap angkatan ka koordinator angkatan nitip ulah nepikeun kata kapantau. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatian Hapunten dina samudaya kalebatan wa ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.